Oke, bismillah. Untuk pembahasan yang kedua, bisa dibuka di halaman 82 ya Nanda. Dibuka halaman 82. Kita akan bahas tentang fungsi tak sederhana. Fungsi tak sederhana. Apa itu fungsi tak sederhana? Oke. Ustazah langsung jelaskan ke contoh 3.6 ya. Bisa dibuka halaman 83. Oke. Jadi fungsi tak sederhana adalah menentukan nilai fungsi untuk nilai X tertentu atau mencari daerah hasil ketika X-nya diketahui. Seperti itu. Biar lebih jelas, kita bahas contoh 3.6. 3.6 diketahui, Ustazah tulis lagi di sini. Diketahui fungsi linearnya adalah apa? Fx sama dengan 2x plus 5. Oke. Kemudian yang ditanya adalah tentukan A F dalam kurung 3. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang A dulu. F dalam kurung 3, tentukan nilainya. Nah, berapakah hasil dari F dalam kurung 3? Nah, caranya adalah diperhatikan. Yang di dalam kurung ini adalah nilai dari X, gitu ya. Ini adalah nilai X-nya, jadi X-nya adalah 3, gitu. Jadi untuk menentukan daerah hasil untuk X sama dengan 3, caranya kita masukkan ke fungsi linear yang telah diketahui, gitu. Jadi F dalam kurung 3 sama dengan, berarti si X yang kita ganti dengan 3, gitu ya. Jadi 2 kita masukkan ke sini. 2X berarti 2 dikali 3 ditambah dengan 5. Seperti itu. Seperti saat menggambar grafik ya. Jadi ketika X yang berapa, jadi X yang kita ganti dengan nilai X itu. Untuk menentukan daerah hasil atau hasil bayangannya. 2 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi, bisa disimpulkan bahwa nilai dari F3 sama dengan 11. Seperti itu. Jadi caranya gampang, tinggal lihat nilai yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung ini berapa nilainya? 3. Oh, berarti X-nya diganti dengan 3. Masukkan ke fungsi linearnya. Gitu ya. Kemudian contoh lagi yang lain, yang B. Ini dengan fungsi linear yang sama, yaitu fx sama dengan 2x plus 5. Yang B pertanyaannya adalah tentukan nilai dari f dalam kurung u. Oke. Kalau seperti ini bagaimana hasilnya? Yang di dalam kurung ini bukan angka, Ustazah. Nggak apa-apa. Berarti nanti X yang kita ganti dengan apa? Dengan U, karena di dalam kurung ini berubah jadi U. Yang awalnya tadi X berubah jadi U. Oh, berarti X-nya diganti dengan U. Nah, kita masukkan ke ruas yang sebelah kanan ini. Jadi apa? FU sama dengan 2, X-nya ganti dengan U ya. 2U ditambah 5. Terus bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya kita lihat. Ini kan 2U ditambah 5. Bisa dihitung tidak? Tidak bisa dihitung ya. Udah berarti hasilnya seperti ini saja. Gitu. Jadi konsepnya adalah X-nya tinggal diganti atau dimasukkan sesuai dengan nilai yang di dalam kurung ini. Gitu ya. Oke, berikutnya yang C. C adalah tentukan nilai dari F dalam kurung 2X min 3. Berapakah nilainya? Oke. Dilihat yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung panjang ya. Di dalam kurung itu ada fungsi linear yang lain. 2X min 3. Bagaimana cara mencari nilainya? Caranya berarti
kita masukkan X itu atau ganti X-nya dengan ini, 2X min 3. Gitu ya. Jadi F dalam kurung 2X min 3 sama dengan kita masukkan ke rumus fungsi linear yang diketahui yaitu 2X plus 5. 2, nah si X-nya ini kita ganti dengan ini yang di dalam kurung. Jadi X bukan X lagi ya, bukan 2X lagi, tapi 2 kasih kurung ya. Kalau panjang dikasih kurung. Jadi 2 kita X-nya ganti dengan 2X min 3. Kemudian apa? Ditambah 5. Ditambah 5. Gitu. Gitu ya. Jadi yang diganti adalah yang ini. 2X min 3. Yang saja kasih tanda merah. Pokoknya X ini harus berubah sesuai dengan yang ditanyakan. Karena ini yang ditanyakan 2X min 3. Nah, berarti X ini berubah jadi 2X min 3. Seperti itu. Nah, sekarang kita hitung. Kita jabarkan 2 yang di luar ini, kita kali pelangi ya, masukkan ke dalam. 2 dikali 2X, hasilnya adalah 4X. 2 dikali min 3, hasilnya adalah min 6. Kemudian sisanya plus 5. Sama dengan 4X min 6 ditambah 5 sama dengan min 1. Jadi nilai dari F dalam kurung 2X min 3 adalah 4X min 1. Gitu. Jadi hasilnya tidak selalu berupa bilangan bulat ya, tergantung X yang diganti. Seperti itu. Itu adalah contoh untuk 3.6. Kita bahas sampai yang poin C saja. Jadi intinya bisa kita simpulkan X-nya diganti atau dimasukkan sesuai dengan nilai yang di dalam kurung ya. Di dalam kurungnya. Jadi F dalam kurungnya apa? Nah, itu diganti sama itu. Ya, nanti dimasukkan ke fungsi linearnya. Oke, itu pembahasan 3.6. Nah, sekarang kita ke contoh 3.7. Oke, diperhatikan. Diketahui ada sebuah fungsi. Fungsi linearnya adalah fx, ini rumusnya ya, fx sama dengan 2x ditambah 3. Nah, ini yang diketahui. Kemudian ada lagi yang diketahui yaitu jika f dalam kurung k sama dengan 9, maka nilai k adalah Jadi caranya, jika diketahui fungsi linear, kemudian ada fungsi lagi yang diketahui. Di sini jadi fk sama dengan 9. Jadi caranya adalah, kita tulis dulu ya, fx sama dengan 2x ditambah 3. Jadi caranya adalah di sini kita masukkan fk-nya. Fk sama dengan 9. Bentar. Nah, kita masukkan fk-nya. Fk-nya ke dalam fungsi fx-nya. Gitu ya. FK, berarti X-nya diganti dengan apa? Dilihat yang di dalam kurung ya. X-nya diganti dengan, nah di sini ada K. FK, berarti X-nya diganti dengan K. Kita masukkan ke fungsi linearnya. 2X plus 3, berarti berubah jadi apa? 2, X-nya berubah jadi K. Jadi 2K plus 3. Gitu. 2K plus 3. Jadi X-nya diganti dengan K.
Jadi sesuai yang di dalam kurungnya, yang seperti saya tadi bilang, berulang-ulang. Oke, nah sekarang kita lihat FK itu nilainya berapa sih FK? Dilihat yang diketahui, FK sama dengan hasilnya adalah 9. Jadi FK-nya kita ganti dengan 9. Karena nilainya FK adalah 9, seperti ini. Ya, jadi 9 sama dengan, kita lihat yang ruas kanan, 2 dikali K berarti 2K ya, 2K ditambah 3. Kemudian kita akan mencari nilai K-nya. Berarti si 3-nya harus kita pindah ruas. Seperti itu. Jadi 9 dikurang 3 sama dengan 2K. 9 dikurang 3 sama dengan 6 sama dengan 2K. Seperti itu. Jadi dari sini, atau ustazah balik ya, 2K sama dengan 6. Berarti berapa nilai K-nya? Berarti K sama dengan 6 kita bagi dengan 2. Jadi 6 bagi 2. Jadi K sama dengan 3. Seperti itu. Jadi nilai K-nya adalah 3. Jadi intinya yang diketahui apa sih? FK. Oh, berarti X-nya diganti dengan K ya. Jadi fokusnya ke yang di dalam kurung. X-nya diganti dengan K. Masukkan ke sini. Nah, kemudian masukkan nilainya. FK nilainya berapa? Sama dengan 9. Nah, berarti FK-nya nanti diganti dengan 9. Seperti itu. Contoh lagi biar lebih jelas. Saya kasih contoh sendiri ya. Misalkan fx-nya rumusnya adalah 2x min 3. Jika f dalam kurung a sama dengan 7. Nah, tentukanlah nilai a. Oke, kita tulis dulu fx sama dengan 2x min 3. Nah, dilihat yang di dalam kurung. X-nya diganti dengan apa? Diganti dengan A. Seperti itu ya. Jadi FA sama dengan 2. X-nya diganti dengan A. 2A min 3. Nah, kemudian FA kita ganti. Hasilnya FA itu berapa sih nilai FA? Nilai FA adalah 7. Jadi FA-nya diganti dengan 7. Kita masukkan 7. Nah, sama dengan yang ini tetap 2A min 3. Seperti itu. Sekarang kita cari nilai A-nya. Kita pindah ruas ya. Min 3-nya pindah ruas ke sini. Jadi 7 ditambah 3 sama dengan 2A. 7 tambah 3, 10 sama dengan 2A. Berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan 10 dibagi dengan 2. Di A sama dengan 5. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh dijapri Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.